Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dahsyatnya rezim di era Jokowi. Lakukan politisasi korupsi demi jatuhkan lawan. Inilah efek lebih banyak melayani oligarki. Korupsi di Indonesia sudah bersifat state capture, sudah dicengkeram dan diproteksi oleh negara, sehingga sangat sulit membongkar dan mengalahkannya. Ketika sampai di pengadilan, kasus-kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Tidak ada shaming culture, budaya yang mempermalukan para koruptor, sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara dan juga melukai rasa keadilan rakyat dianggap endemi biasa-biasa saja. Kolusi antara pejabat-pejabat tinggi dan pelaku bisnis besar telah mendistorsi ekonomi, sehingga ekonomi swasta, para pelaku bisnis besar diunggulkan di atas ekonomi rakyat, sehingga nasib rakyat tentu banyak otomatis terlantarkan. Jadi kalau saya berusul, manfaatkan 15 bulan sisa kekuasaan Anda untuk berbuat adil pada rakyat Indonesia. Tinggalkan pengkhidmatan Anda pada oligarki politik dan oligarki bisnis ekonomi. Jadi ini tergantung kepada Anda ya Pak Jokowi. Dan akhiri berlagak seolah rezim Anda anti korupsi. Karena saya yakin sudah jadi rahasia umum, Anda dan para kamerat Anda lebih banyak melayani kepentingan oligarki dajjal daripada memperhatikan rakyat Indonesia sendiri. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Saya mengatakan korupsi is korupsi, corruption is corruption. Jadi kalau sudah korupsi ya korupsi saja. Kita tidak membela, apalagi kalau seandainya pelakunya ini memang punya watak, bahkan sebelum menjadi pejabat pun sudah biasa kong kali kong misalnya. Atau ketika ada jabatan kesempatan itu datang, itu kita serahkan saja pada proses hukumnya. Tetapi sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian korupsi yang jauh lebih kecil itu dijadikan alat pukul untuk kandidasi capres, sementara korupsi yang gedenya seperti ini malah ya tarik ulur begitu saja. Panjang dah urusan. Amin Rais. Jokowi DKK lebih banyak melayani kepentingan oligarki dajjal. Dilansir dari artaekonomi.co.id. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Prof. Amin Rais menyoroti tajam penanganan masalah korupsi di era Jokowi. Amin Rais menyebut selama dipimpin Jokowi penanganan korupsi di Indonesia mengalami kebobrokan. Dalam pembahasannya tersebut, Amin mengklaim mendasarinya lewat tulisan yang dibuat oleh sesepuh bangsa yang membahas korupsi di era Jokowi. Sejauh yang saya ikuti, tidak ada dokumen seobjektif dan sejujur dokumen yang ditulis sebagian sesepuh bangsa yang berisi kritik dan koreksi konstruktif terhadap perkembangan nasional di zaman Jokowi. Dokumen itu berjudul Partnership for Governance Reform yang ditulis pada 2021, ujar Amin Rais di kanal YouTube-nya. Dikutip Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023. Amin Rais pun menyampaikan saripati dari dokumen tersebut yang mana mencapai ratusan halaman. Ia menyebut bahwa korupsi di Indonesia selama dipimpin Jokowi sudah dicengkram oleh negara di mana para elit pemerintahan ikut bermain. Hal ini membuat penanganan korupsi sangat sulit dibenahi. Korupsi di Indonesia sudah bersifat dicengkram dan diproteksi oleh negara sehingga sangat sulit dibongkar dan dikalahkan.
Istilahnya sudah dipagari sehingga kekuatan yang akan membongkar seolah-olah tidak ada harapan. Jelasnya, ketika masuk pengadilan kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Tak ada shaming culture sehingga mempermalukan koruptor sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara dan melukai rasa keadilan rakyat dianggap biasa-biasa saja. Tambahnya, hal ini paling tidak menurut Amin Rais terlihat dari anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia dari angka 38 ke 34. Jadi indeks persepsi korupsi tahun 2022 lalu sudah anjlok dari angka 38 ke 34. Indonesia masuk dalam rombongan negara bobrok dan terkorup di dunia, ungkapnya. Karenanya, ex-ketua MPR RI tersebut meminta Jokowi fokus berbuat adil kepada rakyat di sisa masa jabatan untuk menebus kegagalan menangani masalah korupsi. Ia juga meminta Jokowi berhenti berlagak rezimnya anti korupsi. Dengan kalimat pedas, Amin menyebut Jokowi dan kawan-kawan lebih banyak melayani kepentingan oligarki dajjal. Akhiri berlagak seolah rezim Anda anti korupsi karena saya yakin, sudah jadi rahasia umum. Anda dan kamerat Anda lebih banyak melayani kepentingan oligarki dajjal daripada memerhatikan rakyat Indonesia sendiri, jelasnya. Dengan kata lain, skala korupsi di zaman Anda justru menjulang tinggi. Jadi pandai-pandai Anda menyelamatkan diri Pak Jokowi. Dan Anda punya tinggal waktu 15 bulan, tambahnya. Menohok, sebut masa depan Jokowi sungguh suram. Amin Rais, tidak ada harapan. Populis.id. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali menyinggung Presiden Joko Widodo, Jokowi. Amin mengatakan jika masa depan Jokowi bakal suram. Hal itu disampaikan Amin melalui kanal YouTube Amin Rais Official. Sesungguhnya masa depan Jokowi sungguh suram, ujar Amin dilansir dari Warta Ekonomi. Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2024. Ia juga melontarkan sebuah pepatah, "Chicken have come home to roost," atau seperti ayam yang pulang untuk bertengger. Maksudnya, adalah seluruh perbuatan buruk itu akan kembali ke pelakunya sendiri. Hal itu dikatakan mantan ketua MPR RI itu untuk mencontohkan bagaimana menggeliatnya praktik korupsi di era Jokowi. Selain itu, Amin juga mengklaim ucapannya didasari oleh dokumen penting yang ditulis oleh akademisi bahkan sejumlah tokoh bangsa. Dokumen tersebut, kata Amin, berisikan penjelasan jika korupsi di era Jokowi itu ternyata dilindungi negara. Maka dari itu, penegakan hukum untuk kasus korupsi juga dianggap tidak bakal bisa dilakukan. Korupsi di Indonesia sudah bersifat dicengkram dan diproteksi oleh negara sehingga sangat sulit dibongkar dan dikalahkan. Istilahnya sudah dipagari sehingga kekuatan yang akan membongkar seolah-olah tidak ada harapan, katanya. Ketika masuk pengadilan kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Tak ada shaming culture sehingga mempermalukan koruptor sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara dan melukai rasa keadilan rakyat dianggap biasa-biasa saja. Lanjutnya, atas dasar tersebut, Amin memberikan usul ke Jokowi untuk dapat memanfaatkan sisa masa jabatannya dengan berbuat baik ke masyarakat. Jadi hati-hati Pak Jokowi. Anda tidak bisa lari pengadilan sejarah. Jadi kalau saya boleh usul, manfaatkan 15 bulan sisa kekuasaan Anda untuk berbuat adil kepada rakyat Indonesia, katanya.